Yang hadir pada saat ini pertama Ustaz Zulhusni Domo SKG. Beliau merupakan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Pagi ini akan berbicara mengenai ukhuwah hakiki mewujudkan kekuatan sejati. Kemudian yang kedua, Ustaz Dr. John Pamil MA. Beliau merupakan Ketua IKADI Provinsi Riau yang pagi ini akan menyampaikan tausiah mengenai kemuliaan dan kesucian Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Muhammadun MSI. Beliau merupakan pengurus DPD 1 Hizbut Tahrir Indonesia Provinsi Riau dengan tema Bersatu Membela Kemuliaan Al-Quran. Jadi pagi ini kita banyak temanya soal Al-Quran, terutama menyikapi isu terkini mengenai penistaan Al-Quran. Keempat, akan disampaikan nantinya oleh Ustaz Muhammad Sahal MSI. Beliau Presidium kami Provinsi Riau dengan tema umat wajib menuntut keadilan. Kemudian yang kelima yang akan disampaikan oleh Ustaz Yana Mulyana. Beliau merupakan Ketua Persatuan Islam Provinsi Riau dengan tema makar kaum kufar dan janji kemenangan Islam. Dan yang keenam akan disampaikan oleh Ustaz Yuli Hesman SKG. Beliau selain Ustaz Rutin Ahad pagi Mulyana, beliau juga merupakan Ketua Forum Komunikasi Umat Provinsi dan Kabupaten Rokan Hulu yang akan menyampaikan tentang membangun kesadaran umat melalui gerakan sholat subuh berjamaah di masjid. Sekaligus nanti beliau yang akan mencanangkan resminya kita buat pencerahan gerakan sholat subuh berjamaah di masjid. Baik, usai nanti sampai oleh Ustaz Yudi Esman, kita akan melaksanakan sarapan pagi bersama di pendopo Masjid Nurul Jannah. Baik, untuk memulai kajian kita pada pagi hari ini, kita minta dulu dari Ketua IKADI Provinsi Riau, Bapak Dr. John Pamil MA. Kepada Bapak Dr. John Pamil MA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa as'alu salawatillahi wa taslimatihi 'ala khairi khalqihi sayyidil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى اثره وسلك نهجه الى يوم الدين وبعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم
Izinkan saya pada kesempatan berbahagia ini menyampaikan tema yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh semua acara tadi. Karena saya sudah mengemasi dengan Ustaz Muhammad Nur, saya akan dengan tema yaitu kaum munafik akhir zaman. Kaum munafik akhir zaman. Bapak Ibu yang mulia, kita ini adalah umat akhir zaman. Nabi kita adalah nabi yang terakhir. Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir. Islam adalah risalah Allah yang terakhir. Maka sekali lagi kita adalah umat terakhir. Oleh karenanya maka kiamat itu akan dialami oleh umat ini. Hanya saja Bapak yang mulia, kiamat dalam pengertian hancurnya dunia ini tidak akan ditemui, tidak akan berjumpa oleh orang-orang yang masih ada imannya. Nabi mengatakan la taqumu as-sa'a ala rajulin yaqulu Allah Allah, tidak akan terjadi kiamat kalau masih ada orang yang berkata Allah. Tidak akan terjadi kiamat kalau masih ada orang yang rukuk dan sujud, masih ada orang yang umroh, masih ada orang yang i'tikaf, masih ada orang yang berzikir. Kiamat itu terjadi kata Rasulullah taqumu sa'ila ala syuraril khalqi. Tidak terjadi kiamat kecuali kepada makhluk-makhluk terburuk, manusia-manusia terburuk di akhir zaman. Sampai dalam sebuah hadis digambarkan kondisinya para wanita waktu itu biasa maaf dizinahi di tengah-tengah jalan. Hanya saja kalau bahagia yang akan pasti kita temui adalah tanda-tanda kiamat itu yang terbagi dua, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Rasulullah sering sekali mengatakan tanda-tanda kiamat itu dengan kata-kata fitnah. Maka para ulama hadis dalam mengumpulkan membuat Rasulullah tentang tanda-tanda kiamat itu, sebagian mereka menulisnya sebagai kitab Al-Fitan wal Malahib, namanya kitab fitnah-fitnah akhir zaman dan peperangan-peperangan yang terjadi di akhir zaman. Kenapa? Karena hakikat, mayoritas hakikat tanda-tanda kiamat itu bentuknya adalah fitnah. Fitnah di sini artinya adalah ujian, cobaan bagi keimanan kita. Nah, pada bahagia, ketahuilah bahwa sesungguhnya tanda-tanda kiamat itu sekali lagi mayoritas hakikatnya adalah fitnah. Itu salah satunya berakibat mewariskan nifaq atau kemunafikan ke dalam jiwa-jiwa atau hati-hati orang yang tidak punya cahaya. Ada banyak hadis yang berbicara tentang hal ini. Di antaranya yang paling nyata adalah sebuah hadis di mana dalam hadis ini Nabi menyebut 3 buah fitnah akhir zaman. Yang pertama namanya fitnatul ahlas, yang kedua namanya fitnatul asarra, yang ketiga adalah fitnatul duhaimah. Yang terkait langsung dengan ini adalah yang ketiga. Nabi menyebut summa fitnatul duhaimah la tadaru ahadan min ummati illa latamatsu fa idza qila qad tamadat hatta yasura fihi an-nas yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran hatta yasura an-nas ila qustataini qustat iman la nifaqa fi wa qustat nifaq la imana fi. Kata Rasulullah, kemudian fitnah duhaimah. Duhaimah dari kata-kata dahnun yang artinya gelap gulita. Duhaimah ini sifat tasghir, mengecilkan kata tetapi gunanya lita'zim, untuk membesarkan karena ini sangat berbahaya. Berarti ini adalah fitnah yang sangat kelam, yang sangat gelap gulita, artinya sangat berbahaya. Fitnah duhaimah ini kata Rasulullah tidak akan meninggalkan satu pun umat ini kecuali akan ditamparnya. Masyaallah. Illa lawatu, akan ditamparnya, akan dikejarnya. Bapak Ibu yang mulia, para ulama dahulu tidak menjelaskan apa hakikat fitnah duhaimah
kemudian seruan orang-orang yang ikhlas ini, para mujahidin ini, para penggerak ini dinafikan oleh orang Islam sendiri. Mereka kemudian memfitnah secara langsung, secara tidak langsung melalui media, bahkan mereka membunuh, memenjarakannya. Ini di antara pendapat ulama apa hakikat fitnah Duhaimah ini. Tapi ada pula ulama yang lain mengatakan fitnah Duhaimah itu adalah kemajuan ilmu teknologi informatika. Kita sekarang dengan HP sebesar telapak tangan terkoneksi dengan internet, segala macam ada di situ. Ini adalah ujian. Ternyata betul, dengan ini ada orang yang bergerak ke kiri semakin hitam, ada orang yang bergerak ke kanan semakin baik. Apa yang bahagia kata Rasulullah ketika fitnah Duhaimah itu datang, orang muda berubah sehingga ada orang paginya beriman, sore sudah kafir. Lalu kemudian kata Rasulullah, umat Islam ini akan terpolarisasi. Ada yang bergerak ke kanan, artinya semakin baik, semakin cinta Quran, semakin tertib ibadahnya, semakin cinta masjid, semakin cinta ilmu, semakin kuat mujahadahnya beragama ini, baik dalam rangka menuntut ilmunya, mengamalkannya, maupun perjuangkannya. Orang ini lama-lama terkikis nifak yang ada di dalam dirinya, semakin tebal imannya, suatu saat dia kemudian akan menjadi mukmin yang sejati. Tapi ada pula orang yang bergerak ke kiri, makin tidak tertib sholatnya, makin jauh dari Al-Quran, makin jauh dari ulama, makin jauh dari masjid. Orang inilah yang kata Rasulullah masuk nantinya ke dalam kustatun nifak, masuk ke dalam kemah kenifakan, di mana dia akan menjadi munafik tulen. Apa yang berbahagia? Nabi menyebut kustat, kata para ulama, yuzqarul mahal bihil hal, disebut tempat, yaitu kemah, tetapi maksudnya adalah kondisi. Apa yang berbahagia? Fitnah akhir zaman ini akan membuat orang Islam ini ada yang semakin baik, semakin menuju ke titik putih, makin dekat dengan Allah. Inilah maksudnya dia menuju ke kanan, akhirnya ketika dia masuk ke dalam kemah keimanan. Tetapi sebaliknya ada orang yang bergerak ke kiri, dia masuk ke dalam kemah kemunafikan. Kata Rasulullah, fa iza kana zakum fantazirud dajjal min yaumihi aw min ghadihi. Kalau umat ini sudah seperti itu, polarisasinya sudah semakin jelas, mana mukmin sejati, mana munafik tulen, maka tunggulah kemunculan dajjal hari itu atau esoknya. Apa yang bahagia? Dajjal adalah tanda besar pertama kiamat. Sebelum dajjal itu muncul sekali lagi akan terjadi polarisasi umat ini. Ada yang menjadi mukmin sejati, ada yang menjadi munafik tulen, dan kita berdoa semoga kita termasuk ke dalam orang yang bergerak ke dalam titik putih menjadi mukmin sejati di akhir zaman ini. Apa yang bahagia kemudian? Lapisan orang munafik ini dipastikan semakin banyak di dalam tubuh umat ini. Jangankan di kita di Indonesia, di Madinah Al-Munawwarah saja, tempat Rasulullah puluhan 10 tahun yang namanya 10 tahun itu membina umat. Di sana adalah orang Muhajirin dan Ansor, banyak ulama dari dulu sampai sekarang. Itu ternyata juga tidak bebas dari orang-orang munafik ini. Dalam sebuah hadis Nabi menceritakan tentang Dajjal, bahwa Dajjal itu akan menjelajahi seluruh permukaan bumi selama 40 hari. Hanya 4 kota yang tidak dimasuki oleh Dajjal, yaitu Mekah. Hanya 2 kota yang tidak dimasuki oleh Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Madinah ini mencoba mendekat ke Dajjal, ini mencoba mendekat ke Madinah. Dia kemudian naik ke Bukit Uhud, lalu dia melihat ke Madinah. Masya Allah, dia melihat kubah masjid Nabi yang berwarna putih. Dia nanti akan berkata kepada pengikutnya, lihat di sana ada Qasrul Abyad, Qasrul Ahmad, zalika Qasrul Ahmad. Di sana ada kubah istana putih, itu adalah istana Ahmad, istana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu mukjizat hadis Nabi, di mana ketika zaman Nabi dahulu itu belum ada kubah masjid itu, apalagi berwarna putih seperti sekarang. Dan Nabi mengatakan suatu saat nanti Dajjal akan naik ke Bukit Uhud dan akan melihat ke kubah masjid Nabi yang berwarna putih itu, dan mengatakan itu adalah istana Nabi
ulama ini lebih kurang 3 km dari Madinah. Di tempat itu Dajjal kemudian Doraba di antara hadis itu dia memukul kemahnya, di mana di situ akan ada kemah tempat para pengikutnya yang mengikuti dia. Dajjal ini di akhir zaman nanti akan diikuti oleh 70.000 tentara Yahudi Bani Asfahan. Sama dengan salah seorang ulama mengatakan bahwa kawan yang pernah sampai ke Asfahan itu dan sekarang betul-betul kampung itu 100% adalah orang Yahudi, terletak antara Iran dan Rusia. Apa kebahagiaan? Setelah itu kemudian Madinah bergoncang salah jafat 3 kali goncangan yang mengakibatkan seluruh orang munafik yang ada di Madinah ketika itu keluar menemui Dajjal. Jadi Madinah pun itu ada orang munafiknya, apalagi kita. Nah, apa bahagia orang munafik ini? Kalau kita membaca Quran dan hadis, definisi operasionalnya adalah orang yang tidak mau bersungguh-sungguh beragama, baik mempelajarinya, mengamalkannya, apalagi memperjuangkannya. Maka kalau di akhir-akhir ini kita mendengar ada orang mati-matian membela orang kafir, menjadi tim suksesnya, di depan umum dia memuji-muji orang kafir, tetapi kemudian dia mencela umat Islam yang lainnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah salah satu ciri nifaq akhir zaman itu. Perlu dijelaskan munafik ini memang ada 2 macam. Yang pertama munafik akidi, secara akidahnya dia memang munafik, di mana dia sebenarnya tidak Islam tetapi menzahirkan Islamnya. Tetapi juga ada nifaq amali, dia aslinya beriman orang Islam, tetapi kemudian amal perbuatannya mengindikasikan dia bukan mukmin sejati. Tetapi orang yang mempunyai penyakit nifaq amali ini kalau tidak diperbaiki, kalau tidak bertobat, lama-lama dia juga bisa jatuh menjadi munafik akidi, orang munafik tulen yang tempatnya waliyadzubillah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya adalah di kerak-kerak neraka. Apa kebahagiaan? Kalau mukmin sejati itu dia sungguh-sungguh beragama dan memperjuangkan agama ini. Di antaranya kalau ada Quran dinistakan oleh orang, maka dia akan seperti Umar, doanya adribu unuqahu, biarkan saya memenggal lehernya kalau Quran itu memungkinkan. Apa kebahagiaan? Kita berlindung ya, karena dahsyat sekali fitnah akhir zaman ini. Jangan-jangan kita kemudian terseret juga sedikit demi sedikit masuk nifaq ke dalam jiwa kita. Akhirnya keimanan kita akan terkikis dan kita menjadi munafik tulen. Terakhir berbahagia. Tadi saya dengar akan ada seruan atau pencanangan gerakan subuh. Apa itu bahagia? Memang salah satu indikator keimanan seseorang itu adalah dia bisa dengan tertib sholat 5 waktu berjamaah. Di antaranya adalah sholat isya dan sholat subuh. Sementara orang munafik itu ada 2 sholat yang sangat berat dilakukannya. Kata sholat ada munafiqina, sholatul isya wa sholatul subhi. Ada 2 sholat yang sangat berat dilakukan oleh orang munafik, yaitu sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Orang munafik itu bukan yang tidak sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka sholat, tetapi mereka bermain-main, mereka tidak serius, mereka bermalas-malasan di ruang kelas. Orang munafik itu tidak bukan yang tidak berzikir, wala yazkurullaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kecuali sedikit saja. Apa bahagia orang demikian saja? Dan kemudian saya mau izin semuanya karena harus langsung ke Melati ke sebab panjang sana juga ada acara. Mohon maaf semoga Allah memberikan kita kekuatan dari zaman ini hingga bisa menjaga keimanan kita. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali beliau mengingatkan kita mengenai bahaya hamba-hamba munafik. Mudah-mudahan kita terbebas atau terhindar dari hamba yang munafik ini. Kita lanjutkan untuk yang kedua akan disampaikan oleh Ustaz Zulhusni Domo SAG. Beliau merupakan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia, akan menyampaikan tentang ukhuwah hakiki mewujudkan kekuatan sejati. Kepada Ustaz Zulhusni Domo kami persilakan.
an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Al-mukarramun para alim ulama, para ustaz, tokoh masyarakat, kaum muslimin dan kaum muslimat, wabil khusus buat seluruh pengurus, imam dan takmir masjid Nurul Jannah yang semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah Ta'ala menuju surga. Segala puja dan puji hanya berhak kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi yang mulia ini, di tempat yang mulia ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan majlis ilmu. Kemudian selawat beriringkan salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga salawat dan salam ini mudah-mudahan bersambung kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam ini bersaudara. Orang mukmin ini bersaudara, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, dari manapun dia berasal. Kalau dia muslim, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia adalah saudara kita. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Kita umat Islam ini bagikan mata dan tangan. Apabila mata menangis, maka tangan akan mengusapnya tanpa diundang. Apa contoh? Manakala nanti kita pulang ke rumah, lalu kemudian kita menutup pintu, begitu kita tutup pintu, lalu tangan kita terjepit, lalu kemudian berdarah, maka tanpa diundang, maka mata akan menangis. Manakala mata menangis, maka tangan akan mengusapnya. Inilah persaudaraan yang mesti kita bangun dalam Islam, yang akan mewujudkan kekuatan sejati di kalangan umat Islam khususnya di Indonesia. Kasus Ahok, kalau Profesor Din Samsudin menyebut dengan kasus Pulau Seribu. Kasus Ahok ini paling tidak ada satu hikmah yang dapat kita ambil, sebab setiap musibah bencana yang menimpa kita, maka kasus Ahok di Pulau Seribu yang telah melecehkan Al-Quran dan telah menghina ulama adalah merupakan musibah besar yang menghina. Ahok itu kecil sudah, tapi yang besar itu adalah orang-orang di sekitarnya. Dapat kita layani seluruh penista-penista Al-Quran. Sesungguhnya rata-rata semua ditangkap, semua ditahan, begitu jadi tersangka. Tapi ketika Ahok jadi tersangka, semua orang, para penegak hukum, para pemimpin di negeri ini melakukan konsolidasi, pergi sana pergi kemari, bagaimana cara keluar supaya Ahok ini keluar daripada status hukum yang dijalannya. Salah satu hikmah yang dapat kita ambil membuat umat Islam ini bersatu. Kejadian 4 November yang berpusat di Jakarta itu adalah bukti nyata persatuan kita. Semua orang turun di jalan. Apakah dia Muhammadiyah, NU, FPI, Hizbut Tahrir, Persis, semua turun di jalan tanpa membedakan ormas Islam. Apakah dalam pengamalan dia Wahabi, apakah dia Tabligh, apakah apapun dia, apakah dia bercadar atau tidak, apakah celana di atas mata kaki, di bawah mata kaki, dia berdoa berjamaah, saya berdoa sendiri, semua turun di jalan tanpa membedakan. Ketika itu ormas telah terbelakang, itu dia subhanallah persatuan yang berbeda. Karena saat ini musuh kita nyata di depan kita. Yang pertama musuh kita adalah kristenisasi. Tahun 1970 tokoh-tokoh Kristen, para Kristen mendeklarasikan 50 tahun program Kristen di Indonesia. Targetnya tahun 2020. Hari ini tahun 2020.
2016 tinggal 4 tahun lagi program mereka akan mereka wujudkan 50 tahun mengislakan Indonesia. Mereka akan jadikan Kalimantan sebagai Islam resmi. Mereka jadikan Bonakwali sebagai kota Injil. Nauzubillah. Subhanallah. Sekarang mereka masuk kepada Pulau Sumatera, Jawa yang di sini kuat Islamnya di mana? Semua orang tahu. Ahok memang dia kasus Ahok sebetulnya yang kita kedepankan adalah kasus hukum. Tidak menyinggung tentang etnis beliau. Etnisnya memang dia orang Cina. Tapi apabila Cina yang Kristen ini luar biasa. Tapi apabila Cina agama lain, dia cukup jual ponsel, jual pulsa itu saja tak tahu nama. Tapi kalau dia sudah Kristen, ini bahaya di mana? Ini bahaya. Dan itu dilakukan oleh dua calon pemimpin negeri ini, Ahok dan Hari Tahu. Ini luar biasa. Mesti kita awasi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, musuh kita nyata. Mereka adalah kafir nabi yang jelas-jelas mereka terhina Al-Quran. Ini dalam kejadian pertama. Yang kedua, musuh kita hari ini, musuh kita ini adalah komunis. PKI sebagai sebuah partai politik tidak akan muncul tapi lagi di Indonesia, tidak tempat tidak, tetapi sebagai sebuah ideologi. Hari ini banyak anggota-anggota DPR kita di Jakarta itu yang mereka berasal dari ideologinya. Banyak alasan-alasan hari ini yang berideologi dan komunis ini perlu kita permaklumkan. Karena komunis adalah musuh umat Islam, musuh dari kita, musuh kita bersama. Yang ketiga, musuh kita hari ini adalah sekulis. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 menyebutkan bahwa paham sekulis, sekularisme, pluralisme dan liberalisme bertentangan dengan Islam dan hukumnya haram. Sekularisme adalah satu paham yang mengatakan bahwa agama tidak ada hubungan dengan negara. Kalau negara yang negara, agama yang agama, jangan dibawa persoalan agama, jangan dibawa bendera agama, dan menjadikan azas ormas partai politik di dalam semua bernegara harus dipisahkan. Ini paham sekularisme yang Allah. Kalau ada orang mengatakan jangan bicara pemimpin di Mesir, itu orang sekuler. Gara-gara kita tidak bicara pemimpin di Mesir, maka terpilih jadi gubernur Jakarta itu adalah Ahok. Kenapa? Karena umat Islam tidak perlu dengan pemimpin. Lalu kemudian pluralisme adalah satu aliran pemikiran yang meyakini, bahwa sesungguhnya semua agama itu sama. Ada seorang tokoh liberal, tokohnya yang bernama Abdul Munir Burhan, yang menyebutkan bahwa semua agama itu akan masuk surga. Subhanallah. Semua agama akan masuk surga. Di Indonesia ada agama, nanti ada pintu Islam, ada pintu Buddha, pintu Hindu, pintu Katolik, pintu Kristen, dan pintu Konghucu. Nauzubillah. Abdul Munir Burhan itu di kaum muslim katanya subhanallah. Yang keempat, yang ketiga itu pluralisme dan liberalisme, satu aliran pemikiran yang meyakini bahwa Al-Quran harus tunduk kepada akal pikiran. Nauzubillah. Dia menyebut Al-Quran sudah penuh, tidak sudah perkembangan zaman ini musuh kita. Dan dalam kasus Ahok ini jelas, seperti disampaikan Ustaz tadi, mana mukmin sejati, mana munafik. Munafik bisa dikawinkan kepada setiris. Kenapa? Siapa yang membela, siapa yang menentang kasus Ahok. Saya tidak pernah melihat orang-orang seperti Kiai Ma'ruf Amin begitu menentang kasus. Saya tidak pernah mendengar Bin Samsudin turun ke jalan kecuali dalam kasus Ahok. Saya tidak mendengar para tokoh-tokoh Islam di Jakarta yang mereka lemah lembut seperti Agim, seperti Ustaz Arifin Ilham dan lain sebagainya biasa turun ke jalan. Mereka tidak pernah aksi demonstrasi, tapi ada yang terpanggil jiwanya karena agama dina ulama lagi tidak pernah sunat. Ini jelas mana mukmin sejati, mana munafik sejati. Subhanallah. Apa kata komentar beberapa sejumlah tokoh nasional, sejumlah mereka menyebut dengan ulama, dengan buya dan lain sebagainya. Mereka sebut Ahok tidak menyuarakan Al-Quran. Nauzubillah, subhanallah. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita bersatu, mari kita menjaga ukhuwah, karena musuh kita ada di depan kita. Mari kita bersatu melawan kezaliman, melawan kekurjanaan dan kafirisasi yang unggul posisi saat di negeri kita. Allah, hanya dengan persaudaraan inilah tidak bisa musuh-musuh kita mengalahkan kita. Maka berbuat satu di antaranya, berbuat sholat subuh berjamaah. Karena orang-orang kafir itu, orang-orang munafik yang dia takutkan kepada umat Islam bukan kita sholat Jumat ramai penuh masjid berlimpah, tapi adalah apabila sholat subuh berjamaah seperti sholat Jumat, itulah mereka takutkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa
bisa menjadi mukmin sejati. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Husni Nuromo. Kemudian kita lanjutkan untuk yang ketiga, akan disampaikan oleh Ustaz Muhammadun MSI dari Hizbut Tahrir Indonesia tentang bersatu membela kemuliaan Al-Quran. Yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim ulama, para asatidz, wabil khusus pengurus Masjid Nurul Jannah yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat yang berbahagia. Al-Quran adalah kalamullah, bukan karya manusia, bukan karya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala menantang seluruh manusia dan jin. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakan, kumpulkan seluruh bangsa manusia, bukan hanya bangsa Arab, bukan hanya bangsa Eropa, bukan hanya bangsa Asia dan Amerika, tapi seluruh bangsa manusia sejak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang. Kalau berkumpul manusia di muka bumi ini 7,4 miliar. Kumpulkan mereka semuanya, wal jinnu, dan seluruh bangsa jin. Bangsa jin kalau menurut sensus berapa Pak Dokter? Sekarang itu belum ada sensusnya di BPS ya kan? Mungkin bangsa jin lebih banyak lagi. Dari JDF dulu sampai sekarang saya beli belum lagi ya, masih ada. Kumpulkan mereka semua. Ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, membuat semisal Al-Qur'an. Apa kata Allah? La ya'tuna bimithlihi, pasti tidak akan sanggup membuat semisal Al-Qur'an. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun mereka satu dengan yang lain bekerja sama, berkomplot, berkolaborasi, membuat pokja, kelompok kerja atau panitia ad hoc. Tidak akan sanggup. Dari dulu Musailamah al-Kadzdzab sampai yang terbaru di Amerika, Dr. Anis Sarof membuat yang namanya The True Furqan, langsung ketahuan palsunya. Maka Al-Quran ini adalah kalamullah, wahyu Allah, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, sehingga manusia tahu dari mana asalnya, untuk apa hidup, setelah mati mau kemana. Al-Quran adalah syifa, solusi, baik masalah individu, rumah tangga, masyarakat, ekonomi, termasuk masalah negara dan antar negara. Nah, jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau manusia, bangsa manusia ini mengamalkan Al-Quran, pasti akan ada rahmat, ada maslahat, enak di dunia, nikmat di akhirat. Nah,
Bapak-bapak, jangan mau dibodoh-bodohi pakai Al-Maidah 51. Maka orang ini berbahaya bukan hanya bagi umat Islam, tapi berbahaya bagi kemanusiaan. Karena apa? Dia telah mengelabui manusia. Allah mengatakan Al-Quran turun ini untuk petunjuk, hudan linnas, untuk syifa, untuk penyembuh, untuk solusi. Tiba-tiba udahlah ya Cina pula, ya kan? Mengatakan Al-Quran ini membodoh-bodohi. Jangan mau dibodoh-bodohi. Berarti majelis ulama resmi mengeluarkan pandangan keagamaan, ya, dikuatkan oleh majelis pertimbangan 70 ormas pimpinan ormas berkumpul, ya, dikoordinir oleh Profesor Dery Samsudin, menegaskan bahwa yang seperti ini yang disampaikan oleh makhluk satu seperti ini telah menistakan Al-Quran, menodai agama, dan telah mencela, menghina para ulama. Ya, kalau ada orang baca Quran, menyampaikan Al-Quran, berarti dia telah membodoh-bodohi umat menurut makhluk yang satu ini. Nah, oleh karena itu, umat Islam ini tidak boleh diam. Bu, kalau suami ibu diganggu wanita lain, ibu marah enggak? Ada janda balai misalnya. Marah? Bu, marah bu? Pak, kalau istri bapak dibawa preman di tapi gadang itu bapak diam? Marah kan? Seandainya ada seorang laki-laki istrinya diganggu laki-laki lain, laki-laki itu diam saja, biar aja lah bagi-bagi rezeki gitu. Maka laki-laki itu namanya dayus. Dayus itu tidak akan pernah mencium bau surga, betul? Tidak akan pernah mencium bau surga kalau tidak ada hira, tidak ada cemburu. Suami yang istrinya dibawa laki-laki lain keluar, misalnya auratnya dipemak, dipamerkan di sana kemari, nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab, diam saja, biar aja lah, kan tidak ada saya yang berhak nengok, ya. Rakyat juga bisa nengok untuk hiburan. Ya. Maka itu namanya dayus, tak akan pernah mencium bau surga. Apalagi kalau ada yang mengganggu Al-Quran. Mengganggu Al-Quran berarti memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran adalah kalamullah. Makanya majelis ulama, majelis ulama Sumbar tertulis mengatakan hukumannya bagi orang yang menista Al-Quran itu innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan. Pakai ayat 33 surat Al-Maidah. Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi daulah. Ini sebulan ini kan gaduh dan doleh. Tentara sibuk, polisi sibuk. Ustaz Husni dong masuk ke sikit-sikit panggil Polda, sikit-sikit panggil B. Saya nggak apa-apa tuh. 3 hari sekali ditelepon Kodim. Bukan apa-apa nanya, Ustaz, besok jadi demo nggak? Ada loh. Ini orang aman Ustaz. Alhamdulillah. Tentara melayani kita, benar? Maksudnya tentara polisi lebih tahu lagi. Musim banyak apa musim? Ditelepon dari Jakarta. Jangan ke Jakarta, jangan ikut demo 212, nanti ikut jurus sablek. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hukumannya apa? Ayo kota dibunuh, ya, au salabu disalib, au tuqata aydihim, dipotong tangannya saja, ya, wa arjuluhum min khilafin, tangan kanan atau kaki kiri atau kaki kanan. Enak mana kali? Ya, au yurfa'u min al-ardi, atau diusir. Kenapa harus diusir? Di sini bikin masalah. Baru sehari ditetapkan tersangka, mengatakan saya biar aja masuk penjara, kemungkinan masih bisa jadi presiden karena saya pakai teori atap kan. Itu di TV ABC kalau mengatakan tetap dia ingin jadi presiden. Karena apa? Dia belajar orang-orang di Nusantara ini banyak masuk Islam karena apa? Raja yang masuk Islam, rakyatnya juga masuk Islam. Kalau raja
kelompok dulu seperti itu dan lain sebagainya. Semuanya tersangka langsung ditahan. Sekarang kenapa tidak? Makanya umat Islam alhamdulillah harus menunjukkan keimanannya. Ya, kalau seandainya tidak ada rasa ghirah ketika agama kita diganggu, apa kata Angka? Bagi laki-laki, bagi muslim tersebut lebih layak dia pakai kain kafan. Kenapa? Sejatinya hatinya telah mati, ghirahnya telah mati, keimanannya telah mati. Ini kata Buya Hamka. Oleh karena itu alhamdulillah kaum muslimin hari ini bersatu. Siapa bilang mas bersatu? Itu ada yang bela orang kafir. Nah, kita garis bawahi yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. John Kamil Ustaz Joni Musnidomo. Sekarang ini alhamdulillah umat Islam bersatu. Kalau nampak ada yang membela orang kafir, inilah penanda kita bisa tahu dengan gambar terang benderang jelas mana mukmin sejati, mana yang kafir, mana yang munafik tulen, kata beliau tadi kan. Enak-enak aja nyebut munafik. Yang mengatakan munafik Allah. Silahkan dibuka surat An-Nisa 138 139 terakhir. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Berikan kabar kepada orang-orang munafik itu dengan azab yang pedih. Fidaril asfali minan nar. Mereka dikerahkan neraka. Kenapa kok sampai sepedih itu siksanya? Ayat selanjutnya, alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang munafik itu mengambil orang-orang munafik itu mengambil orang kafir sebagai pemimpin, sebagai penolong untuk apa? Untuk memusuhi orang Islam. Ya, dia berkomplot, dia membuat makar dengan orang-orang kafir untuk memusuhi umat Islam. Ya, alladzina tahiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaguna indahumul izzah. Apakah dengan cara seperti itu, dengan cara mendekati orang-orang kafir kemudian memusuhi orang Islam, datang ke masjid membawa orang kafir, "Bu, ini calon presiden kita." Apakah mereka akan dapat izzah? Dapat uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar mungkin. Orang kan dapat 3 miliar ya. Tapi tidak akan dapat kemuliaan. Fa innal izzata lillahi jami'an. Sesungguhnya kemuliaan itu, izzah itu ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu alhamdulillah kata Ustaz Bahtiar Nasir belum pernah terjadi seperti sekarang. Ngumpul baris di Jakarta itu di sebelah kiri Ahmad Dhani, sampingnya Ustaz Abu Jibril. Belum pernah. Ahmad Dhani yang selama ini seperti itu, Abu Jibril dan Majelis Mujahidin. Sekarang duduk rapi baris bersama, kompak rukun, tidak membuat kerusuhan. Ya. Dan dengan ini pun kita tahu bahwa ternyata terorisme itu gak ada, dibuat oleh orang Islam. Kalau seandainya benar-benar teroris itu ada, sekarang ya, musuhnya jelas kok. Selama ini yang gak jelas kan? Artinya saya bukan pernah diskusi dengan seorang tokoh intelijen. Ya, memang itu dibuat untuk apa? Membuat stigma, menjelek-jelekan Islam supaya orang Islam jauh dari Islamnya, takut. Woi, jangan dekat orang Islam, orang Islam teroris, orang Islam itu radikal dan segala macam. Ternyata 2,3 juta umat Islam berkumpul bersama di tempat yang sama, rapi, rumput pun tak diinjak. Ini adalah membuktikan bahwa Islam itu memang benar-benar damai, santun. Ya, kita mau sesuatu dengan cara yang baik. Apa yang diinginkan adalah untuk kebahagiaan dan kemuliaan seluruh umat manusia di negeri ini. Dan alhamdulillah informasi terkini yang protes itu tidak hanya di Indonesia. Malaysia protes, lebih ngeri lagi protesnya di Betul. Pakistan, ormas-ormas di Pakistan protes minta supaya Ahok dipenjara. Bahkan para ulama di Madinah, Mekah, di Mesir juga sedang memperhatikan kita. Jadi umat Islam sekarang ini tidak hanya di Jakarta, tidak ada hubungan dengan pilkada, tapi ini
wasiatnya yang pada intinya menggugah semangat kita umat Islam untuk senantiasa menjaga kekompakan dan persatuan. Dan alhamdulillah khusus untuk Ustaz Muhammadun, bagi jemaah yang ingin mengikut kajian subuh beliau, alhamdulillah beliau bersedia mengisi setiap Kamis pagi di Masjid Nurul Jannah. Kita lanjutkan dengan Ustaz berikutnya, Ustaz Muhammad Sahal MSI dari beliau di Presidium Kami Riau, tentang umat wajib menuntut keadilan. Kepada Ustaz Muhammad Sahal kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau 'ala anfusikum awil walidayni wal aqrabin iyyakum qadiban aw faqira wallahu awla bihima afala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in kuntahu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus para pengurus masjid. Di sini ada Pak dan Pak Suarman, yang selama ini saya sudah cukup mengenal beliau karena kami sama-sama tugas di Universitas Riau. Basic saya sendiri bidang fisika. Hari ini saya diminta untuk tampil mengisi oleh tokoh-tokoh ulama. Karena demi kebersamaan maka saya bersedia. Sebetulnya kalau saya kan profesi Ustaz, karena demi kebersamaan. Selanjutnya yang kami hormati ibu-ibu, adik-adik mungkin yang hadir pada hari ini. Yang pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah bersolat mengisahkan Rasulullah SAW. Tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh para pembicara sebelumnya. Ada Ustaz Pamil, ada Ustaz Julius Bidomo, ada Ustaz Muhammadun. Nah, kita selanjutnya apa lagi? Kita tahu bahwa kemerdekaan bangsa ini, Indonesia, yang diperjuangkan oleh para ulama, yang mengorbankan begitu banyak darah syuhada, yang setelah berjuang sekian lama, kalau kita hitung lebih dari 3,5 abad, itu siapa yang berjuang? Itu umat Islam yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Justru kaum penjajah datang ke Indonesia dengan membawa agama baru, dengan membawa ajaran baru. Jadi sejatinya mereka menjajah Indonesia bukan hanya karena ingin memiliki kekayaan alam Indonesia, bukan hanya ingin memiliki apa-apa yang kita miliki, tetapi pada saat yang sama mereka menanamkan ideologi, menanamkan ajaran baru ke masyarakat Indonesia. Nah, artinya begitu kita merdeka, umat Islam rela, tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.
tapi sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah sesungguhnya kebaikan umat Islam di negara ini. Karena itu, ketika hari ini kita dihadapkan pada situasi ada orang yang tadi sudah disampaikan Mas Ustaz Muhammad, berani-beraninya menistakan kitab suci umat Islam. Kitab suci umat Islam yang sudah bertahun-tahun memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Dengan berani-beraninya dia menghina para ulama kita. Ulama yang hari ini selama ini kita percayakan untuk memberikan sertifikasi halal. Saya kira kita, siapapun, ketika kita ingin mengkonsumsi bahan makanan atau produk-produk tertentu yang sudah dijual sebagai produk yang substansi, kita tidak akan mau gegabah mengambil atau membeli makanan tersebut kecuali kita yakin bahwa di produk itu ada sertifikasi halal. MUI menyatakan bahwa produk ini halal, layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kita pun berani misalkan makan atau minum di warung-warung Cina, kedai kopi Cina, karena di situ ada sertifikasi halal. Artinya selama ini MUI kita percayakan untuk memberikan, untuk memastikan bahwa itu baik, bahwa itu halal untuk kita konsumsi, bahwa itu halal untuk umat Islam. Kita percayakan kepada MUI dan kita percaya pada MUI. Ketika MUI sudah mengatakan bahwa produk ini halal, maka kita tidak ada ragu. Dan hari ini sudah ada fatwa MUI yang mengatakan bahwa Ahok, ya saya tidak menyebut saudara, Ahok itu telah mempersiapkan Al-Quran. Ahok telah menghina ulama. Mengapa tidak ada penindakan? Seperti penindakan yang dilakukan kepada orang-orang yang lain yang sudah dinyatakan menistakan Al-Quran. Katakanlah tadi Aswendo, kemudian ada yang mengaku sebagai nabi, dia Eden misalnya, Musadik misalnya, yang membawa ajaran. Kenapa pada kasus-kasus itu aparat penegak hukum begitu cepat? Pada kasus Komandi kadang-kadang aparat penegak hukum begitu cepat. Tapi pada kasus ini kenapa sangat lambat sekali? Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 September, kalau tidak salah. 27 September. Tidak ada penindakan apa-apa. Bahkan ketika kami sudah menyampaikan pernyataan sikap keagamaan pada tanggal 11, itu pun belum ada tindakan yang jelas dari aparat penegak hukum. Kalau MUI yang selama ini kita yakini, kita percayakan untuk menetapkan bahwa itu menista agama atau tidak, itu menistakan Al-Quran atau tidak. Nah, MUI sudah memutuskan bahwa tindakan Ahok menista Al-Quran. Masih juga ada upaya untuk mendatangkan saksi ahli bahkan dari negara lain untuk mendampingi MUI. Itu kan sudah luar biasa. Yang kita sakit sebetulnya ketika sikap keagamaan dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober, ada upaya dari sekelompok orang menggalang kekuatan ingin membubarkan MUI. Bahkan MUI difitnah dengan berbagai macam fitnahan yang disebar di sosial media, ingin menjatuhkan di bawah MUI. Maka hal ini tidak cukup dengan MUI-nya, tapi tokoh-tokoh MUI juga ingin dihabisi
ingin dibunuh karakternya. Ini sudah gerakan apa? Gerakan yang melegitimasi keberadaan tokoh-tokoh agama. Gerakan yang melegitimasi majelis ulama. Yang kita harus waspadai. Jangan-jangan ini sebuah kebangkitan komunis hebat. Kekhawatiran kita. Karena itulah saya ternyuh ketika kita mendengarkan lagu yang dikumandangkan atau ditulis oleh BHK. Dalam lagu tersebut berbunyi, kalau suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kehormatan. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Tadi Ustaz Muhammad sudah menyampaikan bagaimana hukuman terhadap orang yang menistakan agama menurut hukum Allah. Sudah gambar disampaikan oleh Ustaz Muhammad dulu. Saya tidak akan ulang, karena ketika saya ulang malah justru akan bertanya apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad. Tapi umat Islam sekali lagi tidak memaksakan hukum agama ini diterapkan kepada Allah. Umat Islam sangat menghargai kesepakatan yang diterapkan di negara ini sebagai hukum negara. Umat Islam hanya menginginkan hukum ditegakkan sesuai dengan hukum yang dianut oleh negara ini. Tapi sampai hari ini pun tidak ada tindakan yang seperti yang kita harapkan. Sebetulnya sesakti apa sih Ahok itu? Jadi disebutkan bahwa ya sakti bukan Ahoknya, tetapi orang-orang yang membackup atau orang-orang yang disebut Ahok. Bahkan saya baru dengar ada satu lembaga yang saat ini sangat disegani memberikan statement bahwa Ahok tidak punya niat jahat. Ini ada sebuah lembaga yang mengatakan bahwa Ahok tidak punya niat jahat. Itu KPK. Dan di negara ini saya kira baru satu orang yang disebut bahwa dia tidak punya niat jahat. Mungkin saya sudah lupa tanggal berapa disebutkan, tapi pernah ada statement bahwa Ahok tidak punya niat jahat. Sejak kapan lembaga menilai niat seseorang? Terus lembaga kan tidak punya kewenangan untuk menilainya. Yang bisa menilainya itu hanya Allah SWT. Kenapa pada kasus Ahok ada sebuah lembaga yang sangat berani untuk menyatakan bahwa Ahok tidak punya niat jahat? Sebetulnya ada apa dengan lembaga ini? Nah, karena itulah Bapak Ibu, yang kita inginkan adalah penegakan hukum yang adil, penegakan hukum yang adil. Dalam surat An-Nisa ayat 135 yang saya bacakan tadi, saya akan bacakan langsung artinya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika dia atau yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Ayat ini sebetulnya
cukup kuat untuk menjadi dasar renungan bagi para penegak hukum untuk tidak main-main dalam melakukan penegakan hukum. Karena konsekuensi bagi penegak hukum ketika dia menegakkan hukum dengan tidak adil itu sangat berat. Sudah sampaikan oleh saya, menurutnya sangat berat. Nah, karena itu kehadiran kita sebagai umat Islam hari ini adalah menuntut agar hukum ditegakkan dengan adil. Jadi ketika ada aksi massa katakanlah pada tanggal 14 November yang aksi pertama, kemudian pada tanggal 14 Oktober, aksi yang pertama 14 Oktober itu 3 hari setelah ulama menyampaikan sikap keagamaan, para umat Islam ribuan melakukan aksi di Jakarta, ada juga di Pekanbaru, di beberapa kota yang ada di seluruh Nusantara ini, menuntut untuk penegakan hukum. Waktu itu Kabar Reskrim berjanji akan segera menuntaskan kasus Ahok. Tapi setelah itu sekian lama, waktu Kabar Reskrim meminta waktu 2 minggu. Setelah itu sekian lama sampai tanggal 4 November. Kemudian turun lagi, masuk. Artinya kehadiran umat Islam yang sekian ramai, katakanlah di Jakarta kemarin sampai 4 sampai 2,3 juta umat Islam turun ke jalan di Jakarta, dan ribuan bahkan di Pekanbaru kemarin lebih dari 10.000 kalau tidak salah, sampai hampir 12 pada tanggal 4 November. Itu dalam rangka memberikan dukungan moral kepada penegak hukum agar penegak hukum tidak takut dalam penegakan hukum. Jadi ketika ada masyarakat yang aksi, ketika ada masyarakat yang menuntut keadilan, itu sudah sebagai suplemen, sebagai vitamin ya, kepada penegak hukum agar betul-betul berani melakukan penegakan hukum dengan seadil-adilnya, agar hukum di negara ini menjadi bermartabat. Jangan sampai kemudian terkesan bahwa hukum tebang pilih kepada orang yang kaya, kepada orang yang punya backingan, hukum itu tuntut. Tapi kepada orang miskin, kepada orang yang tidak berpunya, kepada orang yang tidak punya backingan, hukum tajam. Katakanlah pada kasus yang baru ini kita sama-sama saksikan Buniani. Buniani bukan orang yang pertama mengunggah pidato Ahok. Tapi mengapa hari ini Buniani sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ditahan? Padahal tidak memungkinkan Buniani untuk menghilangkan barang bukti. Sementara si Ahok yang berpotensi menghilangkan barang bukti hari ini belum ditahan. Karena itu saya mengajak kepada kita semuanya, mari kita sama-sama mendukung. Mari kita sama-sama mendukung ketika nanti suatu waktu akan dilakukan aksi massa untuk menuntut keadilan. Mari kita sama-sama mendukung dengan doa agar para saudara kita yang berangkat ke Jakarta 2 Desember nanti diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalannya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita, oleh saudara-saudara kita menjadi amal soleh, menjadi jihad fisabilillah, jihad secara konstitusional, jihad untuk penegakan hukum secara konstitusional. Kalau nanti di Pekanbaru diputuskan untuk melakukan aksi, untuk melakukan gerakan menuntut keadilan, saya mohon mari kita sama-sama untuk turun ke jalan memperkuat bangsa umat Islam. Insya Allah ketika kita turun, kita akan usahakan turun dengan setertib mungkin. Kita contohkan bahwa umat Islam umat yang santun, tidak anarkis. Umat Islam umat yang sangat tahu dengan aturan-aturan. Walaupun hari ini kita mendapatkan ancaman-ancaman ya, adanya himbauan sebarang segala macam,
syair yang ditulis oleh Buya Hamka. Kalau mereka mohon kita sama-sama untuk menyanyikan penggalan syair tersebut. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kehormatan. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serta mencapai kebenaran untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika seandainya apa yang saya sampaikan tidak teratur, tidak tertib. Tapi inilah harapan-harapan kami. Kami berkumpul hari ini bersama teman-teman ini dalam rangka untuk mengokohkan ukhuwah sesama komponen ormas Islam yang ada di provinsi ini. Insya Allah, alhamdulillah kita akan terus melakukan konsolidasi terus umat Islam yang ada di provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah sampai setelah beberapa bulan kita terus melakukan pertemuan rutin pimpinan-pimpinan ormas Islam. Sebulan sekali kita dalam rangka melakukan konsolidasi agar kita tetap berada pada barisan yang sangat kokoh. Bagaimana firman Allah, Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya laksana sebuah bangunan yang tersusun kokoh. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila terpilih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Ustaz Muhammad Sahal. Kita ikuti tausiah yang kelima akan disampaikan oleh Ustaz Yana Mulyana. Beliau adalah Ketua Persatuan Islam Provinsi Riau tentang makar kaum kufar dan janji kemenangan Islam. Pada Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikul qahhar, al-azizul jabbar, ar-rahimul ghaffar, muqarribul qulub wal absar, muqaddirul umura wa yakhtar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Al-Mukarram, bapak-bapak, ikhwan-ikhwan, suatu iman yang dirahmati Allah, wabil khusus ibu-ibu yang semenjak tadi subuh masih duduk di sini. Mari kita kembali bersyukur kehadirat Allah di pagi yang cerah ini. Allah mempertemukan silaturahim kita. Ada Bu yang mengatakan, kenapa kalau udara subuh itu segar? Ada kawan-kawan yang agak nakal mengatakan seperti ini. Udara subuh itu segar karena tidak ada nafas para munafik. Katanya begitu Pak. Iya. Masya Allah, betul Pak. Udara subuh itu segar karena tidak ada nafas para munafik. Karena salah satu tanda beratnya orang datang ke masjid itu ketika subuh itu. Pakai setiap subuh dirasakan segar. Karena orang munafik tidak bernapas ketika subuh itu di jalan saudara. Alhamdulillah wasyukurillah. Kita mesti bersyukur Bapak Ibu, kita hidup di Indonesia yang mayoritas agama Islam. Kita memberikan kesempatan kepada orang-orang yang lain untuk hidup dan berkembang. Begitulah keadaannya orang Muslim itu.
bertentangan dengan ajaran Islam. Siapa? Apa? Iman sekalian, kalau disampaikan tetangga kita yang Nasoro, tetangga kita yang Buddha, atau non Muslim saja menjadi tetangga kita. Kita tidak pernah membedakan siapa mereka dengan kita. Pemerintah pun seperti itu nampaknya. Gitu. Di kalangan umat Islam yang mereka mayoritas, maka keberadaan non Muslim, keberadaan orang-orang di luar Islam itu dia bisa hidup dengan tenang dan damai. Berbeda jauh sekiranya yang berkuasa, yang mayoritas itu bukan orang Islam. Bapak barangkali pernah melihat penggalan foto bagaimana di Rohingya sekarang ini. Subhanallah, astagfirullah, merinding darah kita, Pak. Merinding kita ketika melihat suatu masjid dibakar, satu kampung Muslim diarahkan dibakar, kemudian orangnya berlarian ke sana kemari. Quran di masjid itu kemudian dia bawa keluar, mereka bakar juga. Allah Akbar. Marah kita sebetulnya dengan kondisi seperti ini. Orang-orang kafir seperti dikatakan oleh Allah dalam Quran surat 3 ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar dan Allah juga akan membuat makar, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Makar ini Pak sekarang menjadi bahasa yang sedang ramai di internet, ramai. Hati-hati dengan bahasa makar. Jadi trending topik betul di mana-mana. Ini tidak terlepas dari pernyataan salah satu petinggi di polisi yang mengatakan aksi kemanusiaan itu aksi makar. Saya orang bilang makarnya seperti apa? 2 juta sekian orang berkumpul di Jakarta, aman, alhamdulillah. Ustaz mengatakan tadi tak ada rumput yang diinjak. Kalau kita orang Melayu barangkali mengatakan tak ada fakta, tidak ada ranting punya patah, tidak ada ranting punya patah. 2,5 juta orang lebih atau 2 juta lebih orang berkumpul di Jakarta. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan dengan agama Islam. Siapa yang membuat begitu? Allah. Allah membuat makar bahwa acara itu damai, tentram, dan segala macam. Jadi Bapak Ibu, bersyukur kita hidup di Indonesia. Kalau kita melihat ke dunia barat sana, mereka sekarang seperti sedang dicekam oleh sebuah ketakutan. Hari Ahad seperti ini, konon dari sebuah jurnal yang saya baca, gereja-gereja mereka itu sudah kosong dan penduduk. Kalau yang ada itu hanya kakek-kakek dengan nenek-nenek. Karena anak-anak muda seperti itu tidak pernah ada. Bahkan tidak sedikit di masjid-masjid di Eropa itu di depan halamannya tertulis besar-besar, "This church will be sold." Gereja ini akan dijual. Gereja akan dijual. Saya bertanya kepada bapak-bapak sekarang, 20-30 tahun yang akan datang, di depan masjid Nurul Jannah ini ada tulis-tulisan Masjid Nurul Jannah ini akan dijual. Ikhlas bapak-bapak? Saya tanya sekali lagi, dulu 40-50 tahun yang lalu gereja penuh pengisinya di Eropa sana. Tetapi sekian tahun yang akan datang, sesudah sekian tahun, lambat tidak ada pengisinya. Kan memang orang-orang Nasrani tidak cinta dengan kenasarannya. Sama seperti kita, kalau kita tidak cinta dengan Islam, kalau kita tidak cinta dengan ajaran Islam, wallahu a'lam bishawab. 20-30 tahun, 40 tahun yang akan datang, ada pelang besar-besar tertulis di depan sana, gereja ini, masjid Nurul Jannah ini akan dijual. Ikhlas kita? Wallahi, saya punya seorang Muslim, Bapak Ibu termasuk saya. Sekarang saya tidak tinggal di bagian daerah sini, tidak pernah akan ikhlas ketika masjid itu akan dijual. Jadi Bapak Ibu, wa makan, saya diminta menjelaskan masalah ini sedikit. Sama-sama saya belajar kita. Jadi ketika orang kafir melakukan makan, banyak caranya, banyak teorinya. Apa sih itu makan itu? Makan itu diambil dari kata bahasa Arab, makaro yang makro, artinya tipu muslihat, tipu daya.
tahu sendiri wallahu khairul makirin. Allah itu juga pembuat makar. Makar yang tidak nampak itu namanya makar. Tetapi kalau makar yang sudah nampak dan dikerjakan itu namanya kaid. Makanya dalam surat At-Taurid disebutkan wa aqidu kaida. Bagaimana bunyi ayat itu? Innahu laqawlun fas wa ma huwa bil hal. Innahum yaqiduna kaida wa aqidu kaida. Gitu. Sesungguhnya Quran ini adalah surat yang jelas. Wa ma huwa bil hal, dan dia bukan ucapan bercandaan. Innahum yaqiduna kaida. Mereka orang-orang kafir itu membuat rencana yang nyata. Wa aqidu kaida kata Allah, dan aku pun membuat rencana kata Allah. Jadi buat sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kafir tidak pernah akan berhenti bekerja untuk kita. Mereka 24 jam. Jadi bapak-bapak jangan bangga kalau subuh duduk di masjid seperti ini. Apa sekalian jangan bangga. Karena mungkin orang-orang kafir juga ada yang hidup seperti kita. Bahkan mungkin jangan-jangan lebih serius. Apa yang disebutkan tadi? Program islamisasi, program pendidikan yang kemudian orientasinya ke barat, kemudian semacam perdagangan tidak benar. Coba Bapak lihat, mohon maaf, saya mohon maaf, ingin bertanya kepada kita semua, satu hari berapa jam kita ngerti? Sekarang ini kalau bukan baru tidak satu, kalau yang tidak langganan Indovision atau yang lain-lain, itu sudah ada hampir 20 channel. Kita ganti. Kita tidak pernah tahu. Sepertinya kita tidak pernah punya sortir, tidak punya filter untuk menonton TV itu. Bersyukur kita kalau hanya menonton itu hanya sekedar berita atau informasi-informasi kekinian. Tetapi kalau sudah yang ditonton itu sinetron, pendidikan yang tidak bagus kepada anak kita. Makanya jangan biarkan Bapak Ibu, ketika kita khusyuk sholat di masjid, ketika kita mengajarkan kebaikan ke anak-anak kita, ternyata rumah kita diserbu dia itu, diserbu. Coba Ibu Bapak lihat, perhatikan. Saya yakin karena saya juga punya anak Bapak Ibu yang masih agak kecil sedikit. Berapa jam mereka menurut Ibu? Apa yang dikatakan Nabi? Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah bersih, sesuai dengan keinginan. Maka ibu bapaknya lah. Maka ibu bapaknya yang menjadi dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Ibu bapak itu bukan hanya sekedar ibu bapak biologis yang akan menjadikan anak kita menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi itu. Termasuk tontonan itu akan menjadi bapak ibu. Termasuk bacaan itu akan menjadi bapak ibu. Termasuk lingkungan itu akan menjadi bapak ibu. Jadi ibuan, bapak-bapak sekalian, ketika sekarang orang sudah berkeras melihat ada sebuah peristiwa yang menistakan agama, kemudian berita-berita yang dia tengok adalah berita-berita yang biasa-biasa saja, tidak bersalah, tidak ada masalah, segala macam, itu mempengaruhi pemikirannya, menjadi ibunya, menjadi bapaknya, dan kita menjadi bapak baru kita ada televisi di rumah. Makanya hari ini kalau tontonan yang baik-baik, jangan sampai tontonan itu mengubah pemikiran kita. Kalau boleh saya menganjurkan, jangan menonton Metro TV. Ini bahaya sekali. Metro TV itu berbahaya sekali. Udah itu daripada melihat Metro TV, lebih bagus melihat TV saja. Bahaya sekali. Muatan-muatannya. Bapak tahu ketika aksi umat Islam tanggal 4 November kemarin, Metro TV mengatakan ratusan orang melakukan unjuk rasa di Jakarta. Ratusan orang dia. Padahal menurut Google Map itu Pak, jadi sekarang itu ada teori pengukuran lewat satelit. Berapa orang akan mengukur di satu tempat itu bisa dilihat berdasarkan jarak panjang dari berapa tinggi dan koordinatnya. Dan catatan itu sekitar 2.400 sekian yang ada di mana. Metode itu mengatakan hanya 100, hanya sekian ratus orang. Allah, Bapak Ibu, mari kita gunakan kesempatan waktu yang baik ini. Perjalanan kita sebetulnya adalah
perjalanan pendek untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah tahu kita kapan kita akan pulang, tetapi sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa Bapak Budi besok mungkin akan berpulang, akan dipanggil. Saya barangkali di Lauhul Mahfuz sudah tertulis jangan-jangan siang ini. Maka mari kita gunakan sisa waktu kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, sadar dengan tanggung jawab bahwa ada yang harus kita bela, Al-Quran ini kita bela. Ketika dia dilecehkan, jangan kemudian keislaman kita tidak nampak. Apa yang disebut ghirah oleh Ustaz Muhammad tadi? Semangat. Ghirah itu harus kita munculkan kembali. Saya ingin mengatakan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, di darah ibu semua itu mengalir sebetulnya semangat Aisyah radhiyallahu anha. Di darah bapak, di darah ibu-ibu semua itu mengalir semangat Khadijah. Di darah ibu-ibu semua itu mengalir darah musuhnya pejuang Islam. Maka ibu semangatkan terus semangat. Begitu juga ke bawah bapak dan kita semua. Di darah kita ini mengalir darah-darah dari pahlawan-pahlawan Islam. Bukan hanya dari Teguman, bukan hanya dari Pangeran Diponegoro, tapi jauh dari sana ada darah tetesan darah dari Khalid bin Walid di darah kita ini. Ada tetesan darah Ja'far, ada tetesan darah Umar bin Khattab. Jadi ketika kita melihat Islam dilecehkan, Islam dibiarkan, ya kata Tuhan, kalau engkau tidak tersinggung ketika agamamu diusik, lebih baik memakai kain kafan saja. Karena sesungguhnya di Indonesia ini tidak sedikit orang yang masih hidup, tapi ternyata sudah mati. Mati ketika rasanya ketika Islam dilecehkan, Islam dihina, Islam dibiarkan. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, barangkali memohon izin saya sekiranya ada kesalahan dan penyampaiannya. Kepada Allah kita kembalikan semua urusan. Mudah-mudahan Allah berikan kejayaan kepada kita semua umat Islam di Indonesia. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah sekalian yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa sudah 5 yang berlalu. Kita kembali berdoa semoga Ustaz Ade Yasibuan, Ketua Tanfis SPI Riau, sehat walafiat, kembali sehat dan bisa pada kesempatan lain mungkin bisa hadir di masjid kita ini memberikan tausiah yang kita tahu benar bahwa beliau juga punya kemampuan yang luar biasa dan ilmu yang luas tentang Islam dan perjuangan Islam yang sedang kita laksanakan saat ini. Baik, untuk yang keenam akan disampaikan oleh Ustaz Yuli Hesman SAG yang akan menyampaikan tausiah tentang membangun kesadaran umat melalui gerakan sholat subuh berjamaah, dan sekaligus akan kita canangkan mulai dari Masjid Nurul Jannah ini gerakan sholat subuh berjamaah dalam upaya mewujudkan ramainya sholat subuh itu sama dan bahkan melebihi ramainya sholat Jumat. Kepada Ustaz Yuli Yasman Sagi kami persilakan. Ini waktunya insya Allah 7 menit ya Ustaz ya. Kita sampai pukul 7, sekarang 7.52 ya. 6.52 Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih sedikit panas suasananya, saya ada semuanya takbirnya. Ya. Takbir.
mengangkat tangan. Kalau kemarin saya di 4 November itu Ustaz juga orasi di depan istana, di atas mobilnya Bapak Polisi, di mobil barakuda itu, di depan Mahkamah Agung. Sedangkan Habib Rizik sama Ustaz Ali Jabir sama Ustaz yang lain, Habib Ilham, itu di bagian barat istana, di ring 1, kita ring 2-nya di depan Mahkamah Agung sebelah timur. Di sana ada satu bapak ibu yang saya sangat menangis melihatnya ketika seorang kiai dari Madura, dia berangkat itu dengan kursi roda. Jadi kalau naik ke mobil itu, dia naik ke mobil itu terpaksa diangkat. Namun sudah sampai di mobil itu, gegap gempita dan gemuruhnya suara beliau sebagai ulama, sebagai orang tua yang menginginkan tegaknya keadilan di negeri yang kita cintai ini, yang notabene-nya negeri ini ada karena adanya umat Islam. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita yang kita muliakan, bahwa negeri ini tegak berdiri itu tidak bisa dipisahkan dari peran dan fungsi ulama. Tidak bisa. Bahkan itu diakui oleh Panglima ABRI, Panglima TNI, Pak Gatot, menghubungkan peristiwa 17 Agustus dengan peristiwa 5 Oktober, 22 Oktober, dan 10 November, di mana ulama dengan santrinya telah mengobarkan perang suci, perang jihad. Dan kita tahu dari Sabang sampai Merauke, daftar para pahlawan kita boleh dikatakan tidak ada yang non-Islam, semuanya Muslim. Dan mereka tergerak adalah dengan kalimat Allahu Akbar, takbir. Maka kalau kita di akhir zaman ini tidak mau bertakbir, tidak mau membesarkan Allah, boleh jadi inilah awal dari masuknya kaum kafir untuk menghancurkan kita. Oleh sebab itu di awal kajian saya dalam penutupan, artinya penutupan sesi dakwah kita pagi ini, saya mengajak semua kita untuk mengagungkan dan membesarkan Allah. Niscaya keagungan dan kebesaran Allah itu akan menukik menjadi kenyataan dalam hidup dan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Insyaallah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahagia sekali kita pagi hari ini. Kalau saya mengatakan ini spektakuler, mungkin sedunia nggak ada ini yang ustadznya sekali tampil sampai 6 orang. Syukur Ustadz Adi nggak datang. Ustadz Adi ngasih informasi ke saya, beliau karena memang sebagai koordinator lapangan untuk aksi 212 dari Riau ini, maka kesibukan beliau menyebabkan terjadinya sedikit keletihan, kecapean yang pada akhirnya mungkin membuat kurang fit untuk hadir pagi hari ini. Namun beliau tetap dengan semangat mendukung program kita ini, bahwasanya bendera boleh kita punya masing-masing, wadah boleh kita punya masing-masing, tapi kita mesti bersatu padu di bawah bendera utama, yaitu Islam. Karena nanti kalau dikubur, ibu-ibu, kalau dikubur nanti malaikat mungkar dan nakir itu nanyanya, wa ma dinuka, apa agamamu? Jawabnya apa? Islam.
Wa man ikhwanuka, siapa saudaramu? Jawabnya apa? HTI, Salafi, FPI, juga. Tapi jawabnya apa? Al-muslimuna wal muslimat akhi, atau orang muslim muslimah itu saudara. Jadi sudah saatnya kita untuk tidak lebih membesarkan asabiyah, dan ini dilarang oleh Rasulullah. Laisa man mata bi asabiyatin falaysa minna. Siapa yang mati karena golongannya, karena kelompoknya, maka dia bukan termasuk umatku, kata Nabi. Oleh sebab itu cukup kita bersatu padu di bawah naungan panji Islam. Allahu Akbar. Kalaulah ini sudah menggetarkan musuh Allah, ini sudah menggetarkan musuh Allah, karena di dada kita itu berbicara Islam, mulut kita bicara Islam, saya muslim, saya muslim. Bahkan Allah menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu wafat, jangan kamu meninggal kecuali jadi muslim, betul-betul muslim. Maka untuk itu tidak ada kata pagi hari ini, ya Allah, kami bahagia sekali, kami bersyukur sekali didatangi oleh para guru kami, orang-orang tua kami. Ada Ustaz Muhammad Nur, ada Ustaz Zulhusni Domo, ada Ustaz Diana Mulyana, ya, ada Ustaz Saham, ada Ustaz John Famil, ada Ustaz Andi. Semua ini adalah guru-guru kita, orang-orang tua kita yang punya giro, punya semangat. Maka mari kita dukung bersama semangat ini. Saya tidak banyak berkomentar karena semua dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita ini sudah luar biasa, lebih daripada cukup. Cuma sebagai kesimpulan saja saya ingin sampaikan. Yang pertama, berbahagialah Bapak Ibu bahwa Allah masih menetapkan kita di subuh yang berbahagia ini, bisa mendatangi rumahnya, bisa sholat berjamaah, bisa kita duduk i'tikaf, yang mana kalau dibawa kepada pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu melipat gandakan pahala. Langkah kaki kita diberi pahala, langkah kaki kita menjatuhkan dosa, langkah kaki kita ke rumah Allah menaikkan derajat-derajat kita. Belum lagi kita duduk i'tikaf di masjid, belum lagi kita sudah dengar nasihat-nasihat para ulama. Tidaklah berkumpul sebuah kaum di salah satu dari rumah Allah, mereka membaca ayat Allah, kemudian mereka saling mengajarkannya, maka Allah akan nazalat alaihimus sakinah, ketenangan akan Allah berikan. Wa wasiyatuhur rahmah, Allah akan cucuri mereka dengan rahmat. Wa haffadhumul malaikah, Allah akan membuat malaikat itu memayungi mereka, mengelilingi mereka. Dan yang lebih spektakuler lagi, wa zakarallahu fi man indah, Allah menyebut-nyebut mereka di sisinya. Tuh lihat hamba saya di Masjid Nurul Jannah, tuh lihat hamba saya, mereka sedang membicarakan agama saya, yang sedang terkoyak-koyak, yang sedang difitnah, yang sedang dimakari oleh musuh-musuh Allah yang hendak merusaknya. Tuh lihat mereka punya sumbangsi, jumlahnya kecil di mata kalian tapi besar di mata saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa zakarallahu biman indah, disebut-sebut mereka di sisi Allah. Ini didapat oleh kita yang hadir. Kalau tadi Ustaz Yana nyampaikan sambil gurau, kenapa waktu subuh itu segar? Karena waktu subuh enggak terkontaminasi oleh nafasnya kaum munafik. Ini luar biasa, Masya Allah. Dan ini menjadi catatan resmi nih buat kita Bapak Ibu sekalian. Hati-hati kalau mau nafas yang masih segar, kalau masih mau dapat hawa yang masih segar, yang bisa memberikan oksigen cukup buat tubuh kita, hadirlah sebuah hari. Di mana saja kita berada, di masjid di mana saja kita berada, di musola di mana saja kita berada,
Jangan tunggu sampai waktu nafas orang munafik ikut terhirup oleh kita. Ini bahaya. Kalau sempat nafas orang munafik sudah masuk dalam nafas kita, maka pelan-pelan kita pun akan luluh juga. Seperti cerita Allah dalam surah Al-Maidah ayat 52. Kamu akan melihat fatarul ladzina fi qulubihim maradun. Kamu akan melihat nanti hati-hati orang yang berpenyakit karena hawa udaranya kan sudah sakit ya. Nah, hawanya sudah sakit, udara sudah sakit, dihirup maka akhirnya muncul fi qulubihim marad, dalam hati mereka itu akan ada penyakit. Kamu akan lihat mereka berlomba-lomba bersegera mereka itu untuk apa? Merapat ke barisan orang kafir, menolong kepada orang-orang perusuh agama. Nah, itu kita bisa lihat statementnya macam-macam, ya, ungkapannya macam-macam, ya. Bapak Ibu sekalian pasti bisa menilai karena orang beriman tidak akan bisa ditipu oleh orang munafik. Itu sudah janji Allah bahwa apabila keimanan kamu itu benar, maka tidak akan bisa ditipu oleh orang munafik. Jadi mulai hari ini insya Allah kita sepakat saja bahwa di mana saja kita berada, kita mesti kejar subuh itu untuk hadir. Apalagi Nabi menyebutkan kalau mereka tahu bagaimana fadilah kelebihan subuh itu, niscaya mereka akan datang sekalipun dengan merangkak. Dengan merangkak, niscaya orang yang tahu fadilah kelebihan keutamaan subuh. Bahkan untuk hari ini, kalaulah nanti habis ini kita tutup dengan 2 rakaat sholat, maka balasannya adalah haji dan umroh sempurna. Apalagi kalau dikaitkan dengan haji dan umroh, sekarang daftar berapa tahun ini baru bisa naik haji? Masya Allah, sampai 15 tahun. Jadi biar dapat haji umroh yang tamat, yang sempurna, kita rajin subuh di masjid, zikir kita, kemudian tutup dengan 2 rakaat, yakni rakaat syuruknya, yakni Isra, 2 rakaat, insya Allah itu akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin untuk yang perlu kita sampaikan. Di kabar habis ini nanti para ustaz kita, guru-guru kita akan diskusi ringan kelanjutan dari program ini yang pada intinya adalah bagaimana menjaga kekompakan, bagaimana menjaga kebersamaan, bagaimana melahirkan kekuatan, karena hanya dengan kekuatan kebersamaan ini mampu menggetarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Al-jam'atu rahmah wal firqatu azab. Bersama-sama itu rahmat dan bercerai-berai itu adalah azab. Mari kita akhiri kajian kita. Kalau tadi Pak Itab bilang ini apa namanya, super apa? Super Akbar. Super Akbar, sudah Akbar super. Ini kan luar biasa ya, sudah Akbar super. Super Akbar ya, alhamdulillah. Mari Bapak Ibu menjelang waktu ini bergulir mendekati waktu duha atau waktu yang sangat banyak buat kita mengawali hari ini. Kita awali tadi dengan sholat, zikir, dan tausiah agama dari guru-guru kita. Maka sekarang mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga niat baik kita ini didengar oleh Allah Zat yang Maha Mendengar, dikabulkan oleh Allah Zat yang Maha Mengabulkan permohonan hambanya untuk terwujudnya kekuatan umat, kebersamaan umat dalam membentengi diri, keluarga dan masyarakat dari fitnah dan makar orang-orang yang hendak merusak masa depan kita, dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan? Alhamdulillah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhanbina faghfir lana Jadikan kami hamba yang pandai bersyukur, ya Allah. Banyak nikmat-Mu yang telah kami gunakan, namun kami belum menjadi hamba yang pandai bersyukur, ya Allah. Sehingga banyak nikmat-Mu salah kami gunakan, sehingga kami masih banyak lalai dari kewajiban utama kami kepada-Mu, sehingga kami masih banyak bikin dosa dan maksiat. Ya Allah, bersihkan hati kami, sucikan jiwa kami, ikhlaskan niat kami, mohon sehatkan tubuh kami, berikan keberkahan atas rezeki kami, ya Allah, berikan kekuatan pada iman kami, sehingga kami mampu berjuang di jalan-Mu bersama dengan orang-orang yang berjuang, sehingga kami mampu memberikan kebaikan bagi diri kami untuk negeri dan bangsa yang kami cintai ini. Ya Allah, satukan hati kami. Ya Allah, satukan kaum muslimin. Ya Allah, kuatkan kaum muslimin. Ya Allah, rendahkan kaum kafir dan kaum munafik. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, satukan kami dengan Al-Quran. Kuatkan kami untuk mengamalkannya, ya Allah. Bimbing diri kami dan keluarga kami dari fitnah sebelum datang kematian kepada kami. Ya Allah, beri kemudahan bagi diri kami untuk menggunakan apa yang Kau titipkan buat kehidupan kami dunia dan akhirat. Jadikan kami hamba yang pandai bersyukur, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, selamatkan para ulama kami, selamatkan para pejuang kami yang hari ini mereka difitnah, ya Allah, yang hari ini mereka dihadang, yang hari ini mereka dicaci dan dimaki, yang hari ini mereka hendak dikucilkan
Lindungi mereka ya Allah. Beri kekuatan pada mereka untuk tabah dan sabar. Satukan kami bersama mereka dalam berjuang di barisan yang sama menuju ridho-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bukakan pintu hati saudara-saudara kami yang muslim, yang hari ini mereka sudah terkontaminasi, yang sudah dirusak, yang telah dilalaikan oleh kepentingan dunianya, sehingga mereka rela untuk mencabik-cabik Quran, mereka rela untuk menekan para ulama-ulama kami, mereka hendak merusak panji-panji agama-Mu ya Arhamar Rahimin. Beri hidayah mereka ya Allah. Bukakan pintu-pintu hati mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah kemunafikan, bahwa apa yang mereka lakukan bertentangan dengan agama mereka sendiri ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan pada kami untuk melawan orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita laksanakan di Masjid Nurul Jannah ini. Insyaallah bulan depan dengar saja informasinya di mana nanti akan dibuat acaranya, maka kita hadirlah insyaallah. Langkah kaki kita, pendengaran telinga kita, pandangan mata kita, semuanya itu akan menjadi saksi nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.